Halo, assalamualaikum. Kali ini aku mau sedikit deep review nih tentang emerald foil, karena pasti kalau yang belum pernah tahu tentang emerald atau hijab anti air pada nanya-nanyain banget kan, kok bisa sih hijab anti air, emang nanti gimana cara nyucinya kalau misalnya dia nggak bisa basah gitu kan. Terus kalau misalnya ada noda, jangan-jangan susah hilangnya. Terus kalau misalnya ini anti airnya tuh sebenarnya gimana sih, emang ada kayak lapisan plastiknya apa gimana? Nah pasti nanti kalau ada lapisan plastiknya gimana, disetrika hilang nggak tuh anti airnya? Pasti pada nanya-nanya kayak gitu semua kan. Terus ini sebenarnya nyerap keringat nggak sih? Jangan-jangan dipakai gerah? Nah pertanyaan-pertanyaan kayak gitu aku bakal jelasin semuanya, biar temen-temen tuh nggak bingung lagi. BTW ini air ya. Nah ini si emerald foil itu dia detailnya tuh kayak gini teman-teman. Dia tuh looksnya kalau dilihat dari biasa itu tuh sama sekali nggak kelihatan kayak ada lapisan atau kayak plastik-plastik apapun tuh. Jadi kayak voal aja biasa, kayak kerudung voal biasa. Bahannya juga lembut banget nih, kalau misalnya dipegang itu bener-bener yang lembut banget kayak gini. Terus adem dipakainya, dia nggak yang kaku ya, jadi dipakai bukan yang kaku, tapi tenang aja ini bisa tegak di dahi. Terus dia juga bisa dipakai buat nyerap keringat gitu. Jadi dia cuma teknologinya aja anti air, tapi tetap bisa nyerap keringat banget. Nah jadi si emerald foil ini ada teknologi namanya, dia dilapisin sama serat hidrofobik gitu. Jadi si serat hidrofobik ini yang bikin kerudung ini kainnya nggak ngeresep air, jadi kayak ada efek daun talasnya gitu pas dikasih tetesan air. Nah tapi kalau misalnya dia diguyur pakai air yang kenceng gitu, misalnya air keran dan banyak, terus direndam lama, dia lama-lama bisa basah gitu teman-teman. Nih kalau misalnya cuma dicipratin pakai air doang, dia tuh kayak cuma ngelewat gitu nih. Nah kayak efek daun talas gitu, jadi airnya lari. Tapi kalau misalnya dia direndam, dia bakal bisa tetap dicuci gitu, jadi tetap basah. Nanti aku bakal contohin, demoin cara nyucinya gimana si emerald foil ini, dan kalau misalnya ada noda juga kayak gimana. Stay tune ya. Nah ini tuh ada kerudung emerald, ini yang stok pertama kali Albata launching, itu tuh masih yang laser cutnya zigzag kayak gini dan pakai label kayak gini. Ini emerald. Nah ini kita ada kena noda gitu, kena kecap. Tapi nanti yang dijual bukan yang model ini ya teman-teman, tetap yang ini yang udah pakai laser baru dan juga pakai label ini. Nah ini kita mau demoin yang ini karena ini warna clean skin, jadi biar kelihatan aja gitu nodanya. Nah ini tuh anti air, kalau misalnya ditetesin air dia nggak basah, jadi kayak ada efek daun talasnya kan. Tapi nanti kita demoin kalau misalnya dia diguyur dan direndam pakai deterjen dan cara ngilanginnya si noda ini gitu. Nah ini yang kena noda itu, ini aku pakai guyur. Seharusnya kalau pakai keran itu lebih kenceng ya, tapi ini karena nggak ada keran, jadi aku guyur pakai air gayung aja. Ini kayak gini, kita guyur air yang banyak gitu lama, nanti dia lama-lama bakal basah guys. Jadi nggak selamanya dia anti air nih, lama-lama dia kelihatan basah kan tuh kayak gini. Nah terus disiram yang banyak kan. Terus ini aku udah kasih deterjen airnya, jadi ini kita direndam aja di dalam deterjen. Nanti lama-lama dia beneran kayak basah gitu, kayak udah kayak nyuci baju biasa, nyuci kerudung biasa nih. Nah yang tadi noda nih udah mulai hilang kan karena udah dikasih deterjen. Habis itu kita kucek-kucek aja kecil pelan-pelan gitu, biar bener-bener mastiin kalau nodanya tuh hilang tuh. Nih kayak nyuci baju biasa kan, jadi sama sekali nggak repot. Ini lama-lama basah gitu kok tuh. Nah kayak gitu. Nah kalau misalnya nodanya udah hilang kayak gini, udah hilang kan, nggak ada sama sekali tuh udah hilang. Gampang banget hilangnya sebenarnya nodanya, tergantung emang noda apa sih ya kan, noda beda-beda. Cuma kan tadi noda kecap, jadi kalau noda kecap ya udah biasa aja, noda kecap hilangnya dicuci kucek biasa udah langsung hilang. Nah
ini nanti kalau misalnya udah bersih kayak gini tinggal dibilas terus dijemur aja deh. Nah, si emerald ini juga kan ada namanya teknologi quick dry gitu, jadi kalau misalnya dijemur dia cepet kering karena dia ngelepas udara cepet gitu. Tuh, udah deh, beres, gampang banget kan nyucinya. Gitu ya tadi cara nyuci kalau misalnya manual pakai tangan. Nah, ada yang nanya kalau misalnya dicuci pakai mesin cuci gimana kak, bisa apa enggak? Jawabannya bisa banget ya. Aku juga orang yang bukan tipe orang yang rajin nyuci pakai tangan, jadi suka males gitu kalau nyuci manual. Jadi sukanya dimasukin mesin cuci. Jadi tenang aja, ini tetap bisa dicuci pakai mesin cuci dan nodanya juga tetap hilang kayak biasa. Cuma yang aku kasih tekenin banget di sini, di garis bawahi banget, kalau misalnya hijab laser cut model apapun gitu kan, dimanapun hijab laser cut itu kalau misalnya dibanting-banting atau sering ketarik-tarik itu jadi cepet rusak. Walaupun nih hijab kualitas laser cutnya Albata yang ini dia nggak akan semudah itu terkoyak gitu, jadi nggak gampang berudul gitu walaupun masuk mesin cuci. Nah, cuma kalau misalnya si label ini, label plat, misalnya dia dimasukin ke mesin cuci, dia ringkih banget, jadi gampang copot nih si labelnya. Kan sayang ya kalau misalnya labelnya udah kelihatan bagus, mewah kayak gini, eksklusif, tapi ternyata harus copot gitu karena kita nyucinya pakai mesin cuci. Nah, amannya kita nyucinya manual aja, nggak usah dimasukin ke mesin cuci. Cuma kalau males banget, masih bisa ditoleransi kalau misalnya mesin cucinya tuh yang front load gitu, yang pakai pintu di depan. Jadi dia kan modelnya dibanting-banting ya, kalau mesin cuci yang itu nggak yang ditarik-tarik dan diaduk-aduk, jadi dia lebih nggak ketarik-tarik, jadi lasernya lebih aman gitu. Cuma kalau misalnya yang ini emang ringkih banget dan rawan banget copot. Jadi kalau misalnya kalian yang males ya udah nggak apa-apa masuk mesin cuci. Cuma kalau yang rajin dan biar kerudungnya lebih awet, kan sayangnya udah mahal-mahal beli tapi cepet rusak, jadi dicuci manual gitu. Semoga penjelasan aku kali ini bener-bener bisa ngasih gambaran ke teman-teman yang masih pada bingung gimana cara nyuci hijab emerald ini yang waterproof, karena kan anti air gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu gimana cara nyucinya, oh ya, dan ini bisa banget disetrika ya. Disetrika itu nggak akan bikin lapisan dari waterproof atau anti air atau hidrofobiknya tadi itu akan hilang. Jadi nggak, dia tetap akan ada karena kan tadi serat, ini tuh serat, hidrofobik tuh serat, jadi kalaupun disetrika nggak akan hilang gitu loh. Jadi misal habis disetrika masih ada efek si anti airnya atau waterproof tadi gitu. Jadi jangan lupa ya, langsung aja diborong karena udah tahu kalau misalnya ini tuh bisa dicuci, noda gampang hilang, nyerap keringat juga, nggak geras sama sekali. Terus juga bisa disetrika, jadi kalau misalnya lejak, teman-teman butuh pakaian yang rapi, misalnya ke acara formal, itu masih bisa banget dan tetap berfungsi si waterproofnya itu. Jangan lupa ya di order besok untuk emerald, siapin form-formnya dari sekarang biar nggak ketinggalan, dan jangan sampai nyesel kalau misalnya kehabisan, karena banyak banget nih yang ngincer nih emerald ini, banyak banget yang udah nungguin. Jadi jangan sampai kalian kalah saing, insya Allah stoknya banyak.